Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya mencari dari rahmat Allah, mencari dari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan kepada Rasulullah SAW. Saya berharap kita semua yang mendengarkan diberikan limpahan rahmat, keberkahan kehidupan di dunia terlebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas suatu kajian yang mana membahas tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum fikih, seputar hukum fikih mengenai hukum yang ada di dalam Islam. Tentunya di situ sudah saya bahas secara garis besar saja. Hukum Islam ada 5, itu haram, sunnah, mubah, dan makruh. Dan di situ baru di dalam pembahasan tentang fardu. Dan fardu itu ada beberapa bagian. Dan saat ini kajian kita yaitu mengenal dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana kemarin kita sudah membahas tentang sifat wajib dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Sifat wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Dan sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Saat ini kita akan masuk kepada bab kemaksuman para nabi dan rasul. Di sini tentunya akan kita bahas secara banyak, karena ini membahas tentang kemaksuman para nabi dan rasul. Karena banyak sekali berseleweran atau cerita-cerita yang menjatuhkan dari suatu kehormatan para nabi dan rasul. Tentunya cerita ini seperti seseorang mengatakan Nabi Musa alaihissalam ketika ia memiliki suatu iman yang lemah, ini tidak bisa disebut seperti demikian iman yang lemah kepada Allah. Tidak, Nabi Musa telah Allah bersihkan dari suatu kelemahan-kelemahan. Hanya di sini akan kita bahas kenapa bisa demikian, karena banyaknya berseleweran cerita-cerita Bani Israiliyat yang menyebabkan umat dari baginda Nabi Muhammad SAW ini hilangnya ilmu adab kepada para nabi. Bahwasanya nabi ini harusnya dia meyakini bahwasanya nabi ini maksum. Dia terhindar dari kelemahan. Kelemahan maksudnya terhindar dari kelemahan di dalam dosa. Tentu kalau iman menurun itu suatu galul adab kepada para nabi. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan lainnya. Dan kita akan bahas secara panjang lebar untuk memahami secara benar i'tiqadnya yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah nabi yang diutus sebagai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah nabi rahmat, nabi rahmat, nabi yang memiliki kasih sayang. Dan Allah tidaklah mengutus para nabi yang terakhir ini, nabi penutup, Nabi Muhammad, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Kita harus kurung di dalam suatu kata ini, menyempurnakan akhlak. Dan tentunya di sini kita juga mengenal nabi menyempurnakan akhlak. Tentunya di masa nabi sebelum diutus itu sudah ada suatu akhlak-akhlak yang mulia dimiliki orang-orang jahiliyah tentunya, yang tidak dihapus oleh para nabi. Dan nabi diutus menyampaikan atau menyempurnakan dari akhlak, karena dengan akhlak itulah mendapatkan suatu keimanan yang sempurna. Jika seorang tidak memiliki adab kepada para nabi, tidak memiliki adab kepada, jangankan kepada para nabi, kepada para sahabat, itu saja sudah melemahkan dari keimanan dia. Dia ini menyatakan lemahnya para sahabat, itu sudah na'udzubillah, dia galul adab kepada para sahabat. Bagaimana dengan para nabi
yang tentu Nabi itu maksum dari suatu kesalahan atau dosa. Nanti kita akan bahas tentang Nabi Adam, walaupun dalam sebuah hadis ada membahas tentang umat akhir nanti di yaumul kiamah atau di masa padang mahsyar, di kumpulnya umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti, mereka akan kebingungan, mereka ketakutan. Seorang anak tidak lagi dia memikirkan ibunya, ibunya tidak akan lagi memikirkan anaknya. Demikian mengerikannya keadaan yang tentunya di yaumul hisab atau pada padang mahsyar tersebut. Mereka mencari pertolongan sehingga mereka ingat bahwasanya ada kakek ya atau ayahnya segala manusia. Siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka berlari semua kepada Nabi Adam meminta pertolongan. Dan begitu juga ini menunjukkan, ceritanya sebenarnya menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak melemahkan pada nabi-nabi yang lain. Jika ditanya nabi mana yang memiliki derajat yang lebih utama, tentu Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan atau derajat yang lebih mulia tentunya. Namun di sini sehingga karena derajat Nabi Muhammad yang lebih mulia dan Allah pun memberikan umatnya yaitu umat yang termulia. Jika dia memiliki kefahaman atau memiliki suatu predikat yang sama kepada pandangannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang biasa bisa kita sebut dengan pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah ini adalah Rasulullah, wal jamaah adalah para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Dengan kehidupan para sahabat inilah yang menjadikan dasar dari i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh ulama-ulama kita yang sering orang mengenalnya dengan pemahaman al-Maturidi jika ia bermazhab Hanafi, al-Asy'ari jika dia memiliki pegangan mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Alhamdulillah saat ini kita akan membahas, kurang lebihnya akan lebih panjang lebar karena banyaknya berseliweran kesalahpahaman atau pembicaraan tentang kemaksuman para nabi. Seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita meminta kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang al-alim, yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya, untuk memberikan rahmatnya, ilmunya kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang kemaksuman para nabi dan rasul. Di sini ditulis oleh ulama yang namanya Syekh Al-Marzuki, tentunya dalam bentuk bait-bait yang mana beliau dapatkan dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ini sangat baik untuk kita menghafal atau kita ingat di dalam bait ini. Kita akan bahas tentang kemaksuman para nabi dan rasul. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum yaitu adapun terpeliharanya mereka yaitu para nabi. Ismatuhum adapun terpeliharanya mereka yaitu para nabi. Kasairil malaikah sebagaimana seperti malaikat. Wajibatun maka wajib. Wajibatun maka ialah wajib.
wa fadolu, dan mengungguli siapa mereka, yaitu para nabi, al malaika, yaitu para malaikat. Maksud dari nazam ini ialah para nabi terjaga dari dosa, seperti halnya para malaikat. Hal itu merupakan suatu keharusan. Bahkan mereka jauh lebih mulia daripada para malaikat. Maksud nazam di sini yaitu para nabi ini terjaga dari dosa. Dosa ini yaitu terjaga dari suatu kesalahan. Kesalahan itu adalah dosa. Kesalahan itu adalah dosa. Kita perlu pahami di sini. Nabi itu terjaga dari dosa. Dosa itu adalah suatu kesalahan. Jika kesalahan itu disebut dengan dosa. Dan itu mustahil bagi para nabi memiliki suatu kesalahan. Seperti halnya para malaikat. Para malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang suci, yang memang taat kepada Allah dan senantiasa hanya mengikuti suatu perintah dari Allah. Dan jumlahnya tentunya kita tidak mengetahui, sangat banyak. Yang disebut di dalam Al-Quran kurang lebihnya yaitu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nankir, Malik, dan Ridwan. Rokib, Atib yang mencatat amalan kita. Dan tentunya itu sangat banyak para malaikat ini. Allah Subhanahu wa taala ada yang mengutus para malaikat yang mereka adalah mencari rombongan-rombongan yang menceritakan keagungan dan kebesaran Allah. Ada juga malaikat yang diutus memang sujud kepada Allah. Ada malaikat yang diutus rukuk kepada Allah. Ada malaikat yang diutus untuk menjaga dari langit Allah. Ada yang malaikat diutus, banyak sekali para malaikat yang jumlahnya tentunya kita tidak bisa mengetahui berapa banyaknya para malaikat. Dan para nabi bebas atau dia terhindar dari dosa. Dan tidak mungkin melakukan suatu kesalahan. Karena suatu kesalahan itu adalah dosa. Sebagaimana seperti malaikat. Hal itu merupakan suatu yang keharusan. Suatu yang harus dimiliki oleh para nabi. Bahkan mereka, yaitu para nabi dan rasul, lebih mulia daripada para malaikat. Dan ini sangat-sangat didukung juga oleh seluruh Al-Quran dan hadis. Karena para nabi itu adalah orang-orang yang maksum terjaga dari dosa. Kita masuk ke dalam penjelasan nazam ini dulu. Lafat ismat, ismatuhum tadi, lafat ismat. Secara bahasa berarti penjagaan secara mutlak. Sedangkan menurut istilah adalah penjagaan Allah terhadap para nabi dan rasul dari dosa berserta tidak mungkinnya mereka terjerumus di dalam suatu kesalahan atau di dalam suatu dosa. Saya ulangi, lafaz ismat di sini secara bahasa berarti penjagaan secara mutlak. Penjagaan secara mutlak. Sedangkan menurut istilah adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dan rasul dari dosa berserta tidaklah mungkinnya ia terjerumus di dalam suatu kesalahan atau disebut dengan dosa. Orang mukallaf wajib ia meyakini para nabi dan rasul itu terjaga dari dosa. Tentu di sini dosa ini kecil besar semua terjaga dari suatu kesalahan. Sama halnya dengan para malaikat yang juga terjaga. Mereka terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melakukan yang diharamkan.
Mereka selalu menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Karena merekalah teladan terbaik dan figur mulia yang selalu menjadi panutan umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulun faddalna ba'dahum ala ba'd." Rasul-rasul ini kami lebihkan sebagaimana mereka atas sebagian yang lainnya. Tentu di sini kita sudah mengetahui bahwa Rasul itu dijaga. Tentunya tadi saya sudah membahas sebelum pembukaan kenapa para nabi, Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya mana yang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW toh yang lebih mulia? Karena banyak sekali pandangan-pandangan ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan oleh para alim ulama. Tidaklah dunia ini diciptakan melainkan karena Muhammad. Nah, yaitu karena Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan karena Nur Muhammad dan lain-lainnya. Itu di dalam tauhidnya. Dan tentunya di pintu surga itu tertulis ada kalimat la ilaha illallah dan tersanding di situ Muhammadur Rasulullah. Dan dalam suatu kisah diceritakan ulama mengisahkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam melakukan suatu hal yang tentunya ia lupa, bukan suatu dosa, lupa. Namun karena lupa tersebut itu suatu hal yang karena kemaksumannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam telah dikirim ke muka bumi saat ini. Tentunya kita inilah anak cucu-cucunya Nabi Adam. Diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalatu wassalam berputar mencari Siti Hawa. Ada yang mengatakan riwayat ke India, balik lagi mencari selama 40 hari. Mencari Siti Hawa, di mana beradanya Siti Hawa pada saat itu. Dan berdoa meminta pengampunan atau meminta rahmat Allah. Karena para nabi tidak memiliki suatu dosa maksum hanya karena lalai atau lupa. Karena pada saat itu lalai lupanya karena diberikan suatu saran atau masukan oleh istrinya yaitu Siti Hawa untuk memakan buah khuldi, yang mana tentunya itu saran dari iblis laknatullah alaih, yang dia tidak menyukai dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Walaupun iblis ini adalah sebelumnya diutus manusia, iblis ini adalah gurunya para malaikat dalam satu riwayat tafsir Sawi, tafsir Jalalain itu menjelaskan demikian. Namun ketika ia tidak bisa menerima adanya Nabi Adam alaihissalam, tentunya dia tidaklah yang layak disebut alim. Karena dari sifat kotornya hatinya, maka hilanglah ilmunya. Nauzubillah. Sehingga dicampaklah iblis laknatullah alaih ke bumi. Dan hal demikian, ia berusaha bagaimana anaknya, bagaimana Adam alaihissalatu wassalam, dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam kesepian tentunya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka diambillah dalam suatu kisah tuh tulang rusuknya Nabi Adam ini menjadikan Siti Hawa. Berjalannya waktu, Nabi Adam sudah tidak ada kesepian karena ada Siti Hawa tentunya. Dan pada saat itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dirayu, digoda oleh iblis, dan tentu tidak bisa. Namun kala itu digoda dengan Siti Hawa. Maka terjadilah hal yang memakan buah khuldi. Karena lupa itu teman-teman, bukannya dosa. Dan Nabi itu maksum. Wallahu alam, begitulah kurang lebihnya menjaga dari
ilmu adabnya kepada kakek kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sehingga turun ke muka bumi, Nabi Adam istighfar, meminta ampun pada Allah. Jadi suatu lupa bagi para nabi. Itu suatu kemaksuman para nabi, karena lupa itu sudah diberikan suatu peringatan atau bukan hukuman, atau disebut karena kasih sayangnya Allah. Diberikan suatu kasih sayang oleh Allah, sehingga Nabi Adam alaihissalam di saat itu Allah telah berikan juga suatu ilham atau pengetahuan berdoa. Dalam suatu kisah ulama menceritakan berdoa, ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kemuliaan yang tertulis di pintu surga yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah mulai Allah Subhanahu wa taala merahmati dari Nabi Adam alaihissalam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga merahmati Nabi Adam karena Allah ini maha segala-galanya. Kita tidak bisa menyatakan Allah itu memiliki suatu kelemahan dalam suatu sifat, tidak bisa. Maka saya akan menceritakan juga suatu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini menceritakan tentang sifat zatnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi seorang majusi. Nah, kalau tidak salah di dalam suatu kisah itu diceritakan seorang majusi telah didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki suatu amalan yang selalu beliau jaga, yaitu tidaklah makan sebelum ia menerima tamu dari menjamu tamu dari teman makannya. Nah, itu kurang lebihnya. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam mencari dari tetamu-tetamu siapa yang bisa menjadi tamu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada saat itu tidak berjumpa kecuali satu orang ini, yaitu orang Majusi. Tidak salah dikatakan orang Majusi. Maka orang Majusi itu telah hadir dan Nabiullah memberikan suatu syarat. Saya akan menjamu engkau dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Tuhan. Maka demikian si Majusi tadi mengatakan kalau demikian ya saya tidak mau makan. Tidak mau menerima jamuan makan. Maka pergilah si Majusi ini. Maka datanglah suatu pembicaraan. Karena Nabiullah Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Maka ada suatu ilham atau suatu peringatan yang diberikan Allah. Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak menjamunya? Maka di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan saya akan menjamunya untuk dia ini bagaimana beriman kepada engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai Ibrahim, selama ini aku telah menjamin rezekinya, telah memberi rezekinya dan sedikit pun tidak mengurangi kudrat dan irodahku. Dan aku tidak pernah memberikan syarat, tetap aku memberi jaminan rezeki. Engkau baru akan memberikan suatu rezeki, engkau telah memberikan suatu syarat. Masya Allah. Ini bisa kita petik kisahnya di sini. Begitu rahman dan rahimnya Allah. Menunjukkan sifat rahman dan rahimnya Allah. Allah itu maha rahman dan maha rahim, maha segalanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut memanggil dari si Majusi tadi, diajaklah untuk menjadi tamu. Maka heran Majusi ini, kenapa engkau manggil lagi? Maka diceritakan hal demikian. Sehingga menyebabkan si Majusi itu pun masuk Islam. Atau disebut dia mau beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kesalahan Nabi Ibrahim. Ada yang menyatakan di dalam cerita Israiliyat, Nabi Ibrahim berbohong ketika diajak berburu. Padahal di situ tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong. Di dalam suatu kisah dikatakan Nabi Ibrahim benar-benar sakit.
Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim pada saat itu beliau memencet dari perutnya. Karena beliau mengatakan ana marid. Perut saya sedang sakit. Nah, di sini ulama mengatakan beliau memencet perutnya. Ya, memang perut lagi sakit kalau dipencet. Nah, begitulah kurang lebihnya. Tidaklah Nabi itu membuat suatu kesalahan. Dan juga banyak sekali kisah-kisah yang tentunya tidaklah menceritakan tidak maksumnya para nabi. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Tidak sedikit pun menunjukkan Nabi Ibrahim itu tidaklah nabi yang maksum. Kan Nabiullah Ibrahim meminta betul-betul pertolongan hanya kepada Allah. Padahal pada saat itu malaikat banyak menawarkan dari bantuannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ya narukuni bardaw salaman ala Ibrahim. Itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Wahai api, jadikanlah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Wallahu alam. Itu tidak ada suatu kebohongan. Dan banyak lagi hadis cerita-cerita tentang Nabi yang tentunya tidak dibenarkan jika menyalahkan para nabi. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad memiliki keunggulan, yaitu memiliki derajat yang lebih tinggi dari para nabi lainnya. Dalam suatu kisah juga dikatakan Nabi Musa alaihissalam pun meminta kepada Allah untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu murahnya Allah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, kita bersyukur menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Namun dengan bersyukur ini kita harus menjaga i'tiqad kita yang sebenar-benarnya kepada Allah sesuai dengan i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita melihat dalam kisah-kisah yang banyak sekali berseleweran yang menghinakan para nabi, menyebutkan nabi ini berdosa. Itu na'udzubillah. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ini tidaklah ia melakukan kesalahan. Tapi dia hanya memiliki suatu beban yang begitu berat. Ia pergi. Yang Allah berikan suatu pelajaran, dia pergi menaiki kapal untuk meninggalkan dari kaumnya. Bukan dia meninggalkan ini untuk meninggalkan dakwah. Bukan. Suatu perintah Allah. Bukan. Itu bukan suatu dosa. Hanya hal demikian Allah Subhanahu wa taala karena kasih dan sayangnya kepada orang yang telah diutusnya, yaitu para nabi dan rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal yang kapal tersebut terjadi musibah. Dan saat itu harus pengurangan dari beban dia dari dalam kapal. Ternyata ya diundi Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus dibuang ke laut dan diselamatkan oleh ikan paus atau ikan nun disebut. Itu bukan suatu kesalahan. Dan Nabi Yunus di saat itu pun beristighfar, memohon pertolongan Allah, ampunan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni. Selayaknya itu adalah sifat seorang hamba. Itu menunjukkan maksumnya Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada suatu kekurangan dari Nabi Yunus. Perlu kita pahami bahwasanya tidak ada kekurangan dari para nabi. Di sini Nabi Yunus melakukan suatu penghambaan yang betul-betul royal kepada Allah. La ilaha illallah. Sehingga selama 40 hari kurang lebihnya berzikir tersebut, Allah telah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya ikan paus tersebut, ikan nun. Dan banyak lagi kisah para nabi yang lainnya. Wallahu a'lam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari prasangka atau adab yang tidak baik kepada para nabi dan rasul. Dan ada juga kisah sekarang yang menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Ini guru saya sendiri menjelaskan, yaitu Kiai Zairun Taifur Abdillah, betapa pentingnya adab terhadap para nabi dan rasul.
apalagi pada seorang nabi yang maksum, yaitu nabi yang disebut nabi yang terpilih pada saat itu. Apa yang disebutnya? Nabi yang terpilih, yaitu nabi yang maksum, tentunya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya demikian. Nabi Musa pada saat itu beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala perintah melempar dari tongkatnya, dan beliau merasa takut. Itu sudah dimiliki sewajarnya dari sifat manusia. Itu bukan suatu hal kelemahan iman. Ini perlu kita pahami, itu bukan suatu kelemahan iman. Itu adalah suatu sifat yang memang dimiliki setiap manusia. Ada rasa takut. Sebagaimana kemarin kita sudah melihat sifat jais dari para nabi. Nabi itu juga memiliki lapar, memiliki rasa takut. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika timbul awan hitam, maka Nabi Muhammad ketakutan. Apa yang ditakutkan? Takutnya azab Allah yang diturunkan. Nah, itu ketakutan. Bukan berarti lemahnya iman, bukan. Nah, ini sahabat-sahabat perlu ketahui ini. Ini banyak sekali perseleweran pemahaman-pemahaman yang tentunya galul adab kepada para nabi. Yang menyebabkan seseorang itu bisa dia nih terjauhkan dari rahmat Allah karena tidak memiliki adab kepada para nabi. Karena nabi itu orang-orang yang maksum dan orang-orang yang dipilih. Tentunya kalau pilihan dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah suatu sembarangan orang juga yang dipilih. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya demikian. Kisah yang banyak sekali. Tentunya hal demikian bagi para mubaligh, para penceramah, hati-hati di dalam menjelaskan para nabi dan rasul, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mereka maksum, mereka terhindar dari sifat-sifat buruk, jais, ataupun sebagaimana dikatakan mungkin Nabi preman gak bisa demikian. Itu suatu hal yang penghinaan kepada para nabi. Tidak boleh, tidak memiliki adab sedikit pun pada nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati hati kita dan kita diberikan suatu rahmatnya bisa melihat dengan hal yang begitu luas sebagaimana dimiliki oleh para sahabat sebagai pewaris-pewaris ilmunya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat kebaikan ini bisa tersebar ke mana-mana. Lalu jangan lupa tekan like untuk mendukung dari channel saya. Untuk mendapatkan notifikasi silahkan tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.